Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Parisma Wijaya dari kelas B Ilmu Ukur Tanah dengan NPM 240 350 10 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aldiansyah dengan NPM 24035 010152 kelas B Ilmu Ukur Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkyansyah Arya Yuda Kusuma dengan NPM 24035010104 dari kelas B Ilmu Ukur Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Radit Oktobian dengan NPM 24035010151 dari kelas B035 mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bilkis Akila Rismawati dari kelas B Ilmu Ukur Tanah dengan NPM 240 350 10 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dienta Bimbangara Pratama dengan NPM 240350101046 dari kelas B Ilmu Ukur Tanah. Nama saya Ahmad Hani Maulana, NPM 24035010106 dari kelas Ilmu Ukur Tanah, kelas B. Perkenalkan nama saya Aban Gazwan dengan NPM 240350 10 132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Aditya, NPM 24035010045 dari kelas B mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Indra Kusuma, NPM 24035010187. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian umum tentang pengukuran tanah. Nah, pengukuran tanah adalah proses pengumpulan data dan informasi mengenai dimensi, bentuk, dan kondisi permukaan tanah dengan tujuan untuk perencanaan dan pembangunan termasuk sistem irigasi. Nah, di sini biasanya untuk pengukuran menggunakan alat bernama waterpass maupun theodolit. Kalau yang lebih canggih biasanya menggunakan total station untuk mendapatkan data aktual di lapangan. Selanjutnya yaitu pengukuran tanah untuk penentuan topografi. Dalam pembuatan irigasi, pengukuran tanah bertujuan untuk mengetahui kontur dan elevasi tanah agar aliran air dapat mengalir secara gravitasi sesuai arah yang direncanakan. Untuk itu, ada beberapa metode pengukuran. Yang pertama yaitu metode pengukuran topografi. Metode ini biasanya menggunakan alat seperti waterpass, total station, GPS, dan drone. Kemudian yang kedua yaitu metode pengukuran dimensi, yang biasanya menggunakan alat seperti meteran dan cross-section survey. Kemudian ada metode pengukuran debit aliran, yang biasanya menggunakan float method, current meter, wear, atau flam. Dan masih banyak lagi metode-metode lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran luas lahan. Pengukuran luas lahan adalah proses untuk menentukan seberapa besar area suatu bidang tanah dengan menggunakan metode dan alat tertentu, seperti meteran, kompas, theodolit, total station, atau perangkat GPS. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data luas yang akurat, yang biasanya dinyatakan dalam satuan meter persegi, hektar, maupun kilometer persegi, tergantung pada skala lahan yang diukur. Pengukuran luas lahan sangat penting dalam berbagai bidang seperti pertanian, perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, jual beli tanah, hingga keperluan legalitas administrasi pertanahan. Proses ini bisa dilakukan secara manual pada lahan kecil atau dengan bantuan teknologi modern untuk lahan yang lebih luas dan kompleks. Dengan mengetahui luas lahan secara tepat, pemilik atau pihak terkait dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan lahan, perhitungan hasil produksi, pembayaran pajak, dan perencanaan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kemiringan lahan. Dalam irigasi, kemiringan lahan atau slope sangat penting karena mempengaruhi arah, kecepatan, dan distribusi air di suatu area pertanian. Kalau kemiringan tidak sesuai, air bisa mengenang menyebabkan erosi atau tidak merata dalam penyiraman. Tujuan pengukuran kemiringan lahan irigasi
ialah menentukan arah aliran air, menghindari erosi tanah, perencanaan saluran irigasi, perhitungan kebutuhan bangunan pelengkapan irigasi, dan efisiensi air. Lalu ada dua metode pengukuran. Yang pertama manual atau tradisional menggunakan waterpass selang, A-frame level, selang berisi air atau theodolit sederhana. Yang kedua alat survei modern yaitu theodolit atau total station, automatic level atau waterpass optik. Yang ketiga GPS atau GNS dan drone mapping. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran titik ketinggian atau elevasi dengan menggunakan alat seperti theodolit atau waterpass. Pengukuran titik elevasi diperlukan untuk mengetahui perbedaan tinggi yang digunakan dalam perencanaan saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengukuran ini penting agar aliran air dapat berjalan sesuai dengan arah gravitasi, mencegah terjadinya genangan, serta memastikan rancangan saluran memiliki kemiringan yang cukup untuk mendukung distribusi air secara efektif dan efisien. Selain itu juga, data elevasi juga menjadi dasar dalam pembuatan peta kontur, penentuan titik kontrol, serta perhitungan volume galian dan timbunan pada pekerjaan konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penentuan suatu titik lokasi pada saluran irigasi, yang dimana penentuan titik atau lokasi ini bisa dilakukan secara tepat agar air tersalur dari sumber seperti bendungan ataupun waduk ke lahan pertanian dengan efektif dan efisien. Adapun kita harus memperhatikan kondisi alam dan teknisnya, dan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti contoh topografi atau kemiringan tanah agar air dapat tersalur dengan lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian ada juga sumber air, yang dimana saluran irigasi ini harus dekat dengan sumber air yang bisa dikatakan debitnya mencukupi untuk menyalur kepada titik lokasi tersebut. Ada juga kondisi tanah. Kondisi tanah di sini kita harus cek tanah itu bisa terjadi kebocoran atau tidak, saluran ini bisa terjadi kebocoran atau tidak, dan juga longsor. Baik, untuk selanjutnya ada pemetaan tanah atau land mapping. Dalam irigasi adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang karakteristik tanah dan sumber daya air untuk perencanaan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemetaan tanah untuk irigasi. Ada tujuan pemetaan tanah, yaitu seperti menentukan kesesuaian tanah untuk irigasi dan juga mengidentifikasi jenis tanah dan karakteristiknya. Lalu ada juga data yang dikumpulkan seperti jenis tanah, kadar air tanah, kemiringan lahan, elevasi lahan, dan juga penggunaan lahan saat ini. Adapun juga teknik pemetaan tanah, yaitu seperti survei lapangan, analisis citra satelit dan foto udara, dan juga penggunaan teknologi GIS. Lalu adapun juga manfaat pemetaan tanah, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan juga mengurangi biaya operasional sistem irigasi. Lalu yang terakhir ada aplikasi pemetaan tanah seperti perencanaan sistem irigasi, desain jaringan irigasi, pengelolaan sumber daya air, dan juga monitoring dan evaluasi kinerja sistem irigasi. Dengan melakukan pemetaan tanah yang akurat, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem irigasi serta mengurangi risiko kerusakan tanah dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran kedalaman tanah dan lapisan tanah. Data ini penting untuk mengetahui jenis tanah dan kedalaman lapisan keras atau buatan yang bisa memengaruhi metode konstruksi di saluran irigasi. Pengukuran kedalaman dan lapisan tanah memiliki tujuan, yaitu mengetahui ketebalan tanah, struktur lapisan, kesuburan, dan kondisi tanah untuk pertanian, konstruksi, maupun studi geologi. Dalam pengukuran kedalaman tanah dan lapisan tanah memiliki dua metode, yaitu pertama
metode manual menggunakan bor tanah, pembuatan pit atau profil tanah, dan tongkat penetrometer. Yang kedua, metode teknologi dengan ground penetrating radar atau GPR, resistivitas listrik, dan metode seismik. Yang diukur dalam pengukuran kedalaman dan lapisan tanah sendiri adalah kedalaman topsoil dan subsoil, lalu jenis lapisan seperti humus, lempung, pasir, kerikil, atau batuan induk, dan yang terakhir posisi muka air tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran drainase dan aliran air permukaan. Selain saluran irigasi, pengukuran juga memperhatikan jalur pembuangan air atau yang biasa kita tahu sebagai drainase. Mengapa drainase harus diukur? Karena drainase bisa mengendalikan erosi dan kerusakan lingkungan. Jadi debit yang terlalu besar tanpa terkendali, debit air yang terlalu besar tanpa terkendali itu dapat menggerus tanah dan merusak lingkungan di sekitar. Singkatnya, drainase diukur supaya fungsi pembuangan air berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan. Dan misal jika sistem drainase tidak ada, air hujan atau limpasan permukaan tidak dapat tersalurkan dengan baik, sehingga terjadi genangan atau banjir lokal. Lalu tanah bisa menjadi jenuh, lalu air pun juga bisa menjadi jenuh dan bisa merusak fondasi bangunan maupun jalan. Erosi tanah meningkat karena air mencari jalur alami tanpa kendali. Kualitas lingkungan pun menurun dan juga muncul genangan kotor yang bisa menjadi sarana penyakit. Jadi drainase yang baik bukan hanya dibuat, tapi juga diukur dan dipantau supaya sesuai kapasitas kebutuhan. Untuk evaluasi kesesuaian lahan melalui pengukuran, dapat dievaluasi apakah suatu lahan cocok untuk dibangun sistem irigasi berdasarkan parameter seperti topografi, jenis tanah, dan potensi sumber air. Pengukuran kesesuaian lahan untuk sistem irigasi melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik fisik dan sumber daya yang tersedia. Topografi mempengaruhi aliran air dan distribusi kelembapan, sementara jenis tanah menentukan kemampuan retensi air dan kesuburan. Selain itu, potensi sumber air seperti sungai atau danau sangat penting untuk memastikan kesediaan air yang cukup dalam sistem irigasi yang direncanakan. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah iklim lokal yang mempengaruhi pola curah hujan dan evaporasi. Analisis terhadap flora dan fauna di area tersebut juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem saat menerapkan sistem irigasi. Dengan mengintegrasikan semua faktor ini, evaluasi kesesuaian lahan dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan berkelanjutan untuk pengembangan irigasi.